Ya, sebelumnya teman-teman jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga di like, di share, atau bisa juga di komen. Terima kasih. Halo semuanya, ya kita berjumpa kembali. Baik, kita akan melanjutkan video pembelajaran kita. Jadi ini masih dalam seri pembelajaran mengenai medan listrik. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai medan listrik akibat muatan listrik dan akibat dipol listrik, dan saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Untuk saat ini materi akan kita bahas yaitu mengenai medan listrik akibat muatan sepanjang garis. Ya, jadi saat ini kita akan membahas mengenai medan listrik akibat muatan sepanjang garis. Nah, maksudnya teman-teman, jadi kalau pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai medan listrik akibat muatan listrik, atau ada dua buah muatan listrik. Nah, kali ini kita akan membahas medan listrik akibat muatan listrik yang banyak, teman-teman. Tapi muatan ini terdistribusi sepanjang garis. Jadi kita bisa katakan bahwa muatan listrik ini terdistribusi sepanjang garis, berarti satu dimensi ya, teman-teman. Baik, jadi bagaimana medan listrik di sebuah titik akibat begitu banyak muatan yang terdistribusi sepanjang garis. Nah, itu yang akan kita bahas saat ini. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, jadi karena ini kita membahas mengenai muatan yang terdistribusi sepanjang garis yang jumlahnya sangat banyak, berarti saat ini kita akan menggunakan istilah yang baru, yaitu yang kita kenal dengan lambda, yaitu kita sebut sebagai rapat muatan ya. Rapat muatan, atau bisa juga kita sebut sebagai ini adalah muatan per satuan panjang ya. Muatan per satuan panjang. Jadi karena kita membahas muatan yang terdistribusi sepanjang garis, maka kita akan membahas juga, jadi kita akan membahas terkait mengenai istilah rapat muatan, atau disimbolkan dengan lambda atau muatan per satuan panjang. Berikut kita akan membahas mengenai muatan yang terdistribusi sepanjang bidang. Nah, itu juga berarti kita nanti mengenal rapat muatan sepanjang bidang. Kalau ini karena dia terdistribusi sepanjang garis, berarti kita membahas rapat muatan atau sepanjang garis, yaitu muatan per satuan panjang. Nah, yang disimbolkan dengan lambda, atau bisa juga dirumuskan lambda sama dengan Q per L ya. Dimana Q itu adalah muatan, L itu adalah satuan panjang. Dengan satuan dari lambda berarti ini satuannya adalah kolom per meter ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, untuk medan listrik akibat muatan sepanjang garis ini yang akan kita bahas, ini contohnya teman-teman, yaitu kita lihat di sini ada muatan yang terdistribusi sepanjang garis, tapi garisnya itu berbentuk lingkaran ya. Jadi garisnya berbentuk lingkaran, kemudian kita akan menentukan medan listrik di titik P. Jadi yang ini teman-teman, kita akan menentukan medan listrik di titik P akibat distribusi muatan sepanjang lingkaran ini yang berjarak Z dihitung dari pusat lingkaran. Jadi titik P itu berjarak Z, yang ini teman-teman. Nah, jaraknya jadi berjarak Z dihitung dari pusat lingkaran. Lingkaran itu sendiri ini jari-jarinya adalah R ya. Oke. Nah, caranya seperti apa? Jadi caranya yaitu yang pertama, kita ambil bagian kecil dari lingkaran ini yang kita sebut sebagai DS, yang ini ya teman-teman. Jadi kita ambil dulu bagian kecil dari lingkaran ini yang kita sebut sebagai DS. Jadi yang ini ya. Jadi kita ambil sepotong kecil dari lingkaran, kemudian kita lihat medan listrik yang ditimbulkan di titik P akibat dari bagian kecil ini. Nanti kalau kita dapatkan, nanti tinggal kita cari totalnya saja, yaitu kita jumlahkan ya teman-teman. Baik, jadi kita tinjau dulu bagian yang kecil ini, yaitu kita sebut sebagai DS ya. Jadi bagian kecil. Nah, maka untuk bagian yang kecil ini itu berlaku lambda sama dengan dq per ds ya. Jadi kalau tadi secara total dalam satu lingkaran itu adalah Q per L, tapi untuk bagian kecil ini lambda itu sama dengan dq per ds, atau bisa kita tuliskan dq. Jadi bagian kecilnya saja, muatan yang terdapat di ds ini
dq sama dengan lambda kali dengan ds. Ya, kita tuliskan seperti itu. Nah, kemudian kita hitung medan listrik akibat bagian kecil ini terhadap titik P. Kita tuliskan saja DE itu sama dengan 1/4pi epsilon 0 dq per R kuadrat. Ya, R kuadrat itu adalah jarak dari bagian kecil ini ke titik P. Berarti yang ini ya teman-teman. Maaf. Jadi jaraknya itu adalah jaraknya itu yang ini. Jadi R itu yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini. Itu adalah R-nya. Berarti DE sama dengan 1/4pi epsilon 0 dq per R kuadrat. Atau bisa juga saya tuliskan 1/4pi epsilon 0 dq itu bisa kita ganti dengan lambda ds per R pangkat 2. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita lanjut saja, maka ini akan menjadi 1/4pi epsilon 0 kemudian lambda ds per, nah kita tahu R itu sendiri ini teman-teman, jadi ini segitiga siku-siku antara set R besar itu adalah jari-jari lingkaran dan R kecil itu jarak ds sampai di P. Nah, itu kita tahu R itu adalah, kalau di sini kita lihat R itu adalah akar dari set pangkat 2 per R pangkat 2. Sehingga ini bisa kita ganti menjadi akar dari set pangkat 2 ditambah R besar ya, dipangkatkan 2 dikuadratkan. Ya, atau di sini bisa kita tuliskan 1/4pi epsilon 0 kemudian lambda ds per, nah akar dari set kuadrat tambah R kuadrat dipangkatkan 2 tentu saja menyisakan set kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di sini kita lihat teman-teman, jadi ini adalah medan listrik di titik P akibat bagian kecil ini ds, bagian kecil yaitu ds ini, yaitu 1/4pi epsilon 0 lambda ds per set kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Nah, kemudian kita lihat di sini teman-teman, vektor DE ini, yang ini, itu kita bisa uraikan kalau kita perbesar seperti ini. Jadi DE ini bisa kita tuliskan DE cos theta di sumbu set, kemudian ini yaitu DE sin theta. Nah, kemudian teman-teman, di sini kita lihat kalau misalnya kita ambil bagian yang lain yang berseberangan dengan ds ini, misalnya kita ambil bagian yang ini yang berseberangan ini, maka ini juga sama menghasilkan integral, menghasilkan DE sama dengan 1/4pi epsilon 0 lambda ds per set kuadrat ditambah R kuadrat. Jadi bagian kecil ini juga akan menghasilkan nilai yang sama dengan bagian kecil yang kita ambil ini. Nah, di sini kalau kita uraikan juga yang seberangnya itu akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Yang ini, jadi yang ini dia berarti di ini, yang ini menghasilkan juga DE cos theta dan yang ini juga adalah DE sin theta. Nah, kalau di sini kita lihat teman-teman, yang DE sin theta pada sumbu X ini yaitu satu di sumbu positif, satu di sumbu negatif. Jadi nanti ini saling menghilangkan. Jadi bagian X ini untuk setiap bagian yang di lingkaran ini itu semuanya nanti akan saling menghilangkan ya teman-teman. Jadi bagian yang X untuk setiap bagian kecil ini nanti akan saling menghilangkan sehingga menyisakan bagian yang sumbu setnya saja, yaitu DE cos theta. Yang DE sin theta nanti semuanya akan saling menghilangkan, sehingga di sini kita bisa tuliskan bahwa nanti yang akan menyisakan untuk komponen dari DE ini itu adalah DE set atau sama dengan DE cos theta. Jadi di sini kita bisa tuliskan yaitu DE set itu sama dengan DE cos theta. Ya, jadi setiap bagian itu hanya menyisakan komponen sumbu setnya saja, sementara sumbu X-nya itu akan saling menghilangkan. Jadi tinggal kita jumlahkan saja yang bagian setnya saja. Nah, untuk bagian ini berarti ini menyisakan DE cos theta atau sama dengan DE itu kita tahu yaitu 1/4pi
epsilon 0 kemudian lambda ds per Z kuadrat ditambah R kuadrat cos theta. Ya, kita tuliskan cos theta. Sekali lagi teman-teman, untuk bagian yang kecil ini sumbu X-nya nanti akan saling menghilangkan dengan bagian yang lain, tinggal menyisakan sumbu Z-nya saja. Jadi setiap bagian hanya tinggal menyisakan sumbu Z-nya saja. Jadi untuk menentukan medan listrik total dari distribusi muatan pada lingkaran ini, kita jumlahkan semua bagian pada sumbu Z. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut saja ini. Maka ini sama dengan 1/4pi epsilon 0 kemudian lambda ds per Z kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Nah, kalau di gambar ini teman-teman, kita lihat cos theta itu sama dengan Z per R. Jadi cos theta yang dimaksud ini itu adalah Z per R. Sehingga cos theta ini bisa kita ganti dengan Z per R ya. Z per R. Sehingga bisa kita tuliskan sama dengan 1/4pi epsilon 0 lambda ds per ini Z kuadrat ditambah R kuadrat kemudian Z per, nah R itu sendiri kita tahu adalah akar dari Z kuadrat ditambah R kuadrat, atau bisa saja saya tuliskan menjadi Z kuadrat ditambah R kuadrat pangkat 1/2. Ya, kira-kira seperti itu. Sehingga ini kita lanjut sama dengan 1/4pi epsilon 0 lambda ds lambda kali Z ds ya. Ini berarti lambda kali Z ds per, nah Z pangkat 2 tambah R pangkat 2, sebenarnya ini ada pangkat 1 ya teman-teman, tapi tidak ditulis, tidak perlu ditulis, dikali dengan Z kuadrat tambah R kuadrat pangkat 1/2, sehingga hasilnya adalah Z kuadrat ditambah R kuadrat pangkat 3/2. Nah, dari sini kita dapat bahwa dz itu sama dengan 1/4pi epsilon 0 lambda Z ds per Z kuadrat ditambah R kuadrat pangkat 3/2. Jadi medan listrik di titik P akibat bagian kecil ini teman-teman, akibat bagian kecil yang ini, yang ds ini itu adalah ini ya teman-teman. Ya, akibat bagian kecil yang ds ini itu adalah ini. Jadi 1/4pi epsilon 0 lambda Z ds per Z kuadrat tambah R kuadrat pangkat 3/2. Nah, kalau kita ingin mencari bagian yang lain, berarti kalau kita ingin mencari secara keseluruhan, berarti kita tinggal jumlahkan saja ya. Nah, kalau kita ingin jumlahkannya, ya kan, berarti nanti kita akan menggunakan integral. Berarti di sini bisa kita tuliskan yaitu E total itu sama dengan integral d E Z, atau sama dengan integral dari DE cos theta. Nah, kemudian di sini kita akan menentukan integral ini batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa. Batas bawahnya itu saya tetapkan 0, batas atasnya itu adalah 2πr. Ya, 2πr ini kita tahu adalah keliling lingkaran. Nah, kenapa batas atasnya itu adalah 2πr? Jadi kalau kita jumlahkan setiap bagian ini, maka kalau kita jumlahkan tentu saja ini seperti dengan menjumlahkan keliling lingkaran ya teman-teman. Jadi kalau kita jumlahkan tiap bagian ini, itu sama saja kita menghitung keliling lingkaran. Jadi tiap bagian ini kalau kita jumlahkan semuanya, itu sama saja kita menghitung keliling lingkaran. Makanya batas bawahnya 0 dimulai dari bagian yang ini, yang ds ini, kemudian kita jumlahkan satu persatu, maka tentu saja itu sama dengan mencari keliling lingkaran. Sehingga batas atasnya adalah 2πr. Sehingga di sini kita lanjut saja, E sama dengan integral 0 sampai 2πr itu 1/4pi epsilon 0. Kemudian ini lambda Z per Z kuadrat ditambah R kuadrat pangkat 3/2 ds ya, atau bisa kita tuliskan sama dengan, nah kita tahu 1/4pi epsilon 0 itu bisa kita keluarkan karena itu tetap nilainya, kemudian lambda kali Z
per set kuadrat tambah R kuadrat pangkat 3/2 itu juga bisa kita keluarkan, sehingga kita bisa tuliskan 1 per 4pi epsilon 0, kemudian ini lambda set dibagi set kuadrat ditambah R kuadrat pangkat 3/2 integral 0 sampai 2 pi R ds. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini kemudian kita lanjut, berarti ini sama dengan, kita lanjut, dia akan jadi 1 per 4pi epsilon 0. Jadi totalnya kita akan peroleh yaitu 1 per 4pi epsilon 0 lambda kali set per set kuadrat ditambah R kuadrat pangkat 3/2. Kemudian integral ds itu kita tahu adalah S. Kemudian berarti S batas atasnya 2 pi R, batas bawahnya jadi ini S. Kemudian batas atasnya 2 pi R, batas bawahnya 0 ya. Oke, kita lanjut saja. Berarti di sini kita sambung di sini, berarti E sama dengan 1 per 4pi epsilon 0 lambda set per set kuadrat ditambah R kuadrat pangkat 3/2. Nah, berarti ini dikali dengan 2pi R ya. Sehingga di sini kita lihat 2pi dan 4pi bisa kita coret. Jadi di sini sama dengan lambda set R dibagi dengan di sini berarti jadi 2 epsilon 0 kemudian set kuadrat ditambah R kuadrat pangkat 3/2. Ya, kira-kira jadi seperti ini ya teman-teman. Sehingga di sini nanti kita lanjut saja sama dengan, nah, lambda ini secara total itu bisa kita tulis yang tadi ya teman-teman. Jadi lambda ini totalnya ya, yang ini. Jadi lambda itu adalah Q per L. Tapi untuk kasus ini L-nya itu adalah keliling lingkaran ya. Jadi kalau kita jumlahkan L-nya itu adalah panjang itu adalah keliling lingkaran, sama dengan keliling lingkaran. Sehingga lambda di sini bisa kita ganti menjadi, jadi sama dengan Q per 2 pi R dikali dengan set R dibagi dengan 2 epsilon 0 kemudian set kuadrat ditambah R kuadrat pangkat 3/2. Sehingga ini jadi sama dengan, kemudian ini R-nya bisa kita coret sehingga di sini menyisakan Q kali set per, kemudian 2pi ini kita kalikan dengan yang di bawah, dia akan jadi 4pi epsilon 0 kemudian set kuadrat ditambah R kuadrat pangkat 3/2. Ya, jadi medan listrik total yang dihasilkan, jadi medan listrik total yang dihasilkan di sebuah titik P yang berjarak set dihitung dari pusat lingkaran untuk lingkaran yang berjari-jari R. Jadi muatan yang terdistribusi dalam lingkaran ini itu adalah E sama dengan Q kali set per 4pi, atau bisa saya tuliskan seperti ini, 1 per 4pi epsilon 0 kemudian Q kali set per set kuadrat ditambah R kuadrat pangkat 3/2. Ya, inilah teman-teman medan listrik total di sebuah titik P akibat muatan listrik yang terdistribusi dalam garis. Dalam hal ini garisnya itu berupa lingkaran. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kemudian jika kita misalkan, jadi jika set itu jauh lebih besar dari R, jadi maksudnya teman-teman, jika set ini jarak terhadap pusat lingkaran itu jauh lebih besar dari jari-jari lingkaran ini, maka yang terjadi adalah, jadi jika set lebih besar dari R itu, maka set kuadrat ditambah dengan R kuadrat itu bisa jadi sama dengan set kuadrat. Jadi R kuadrat ini kita abaikan asalkan setnya jauh lebih besar dari R. Maka medan listrik total di titik P untuk set yang jauh lebih besar dari R itu akan menjadi 1 per 4pi epsilon 0 Q kali set dibagi dengan set kuadrat pangkat 3/2, atau sama dengan 1 per 4pi epsilon 0 Q kali set per set kuadrat pangkat 3/2 itu sama dengan set pangkat 3.
atau bisa kita tuliskan sama dengan 1/4pi epsilon 0 Q per Z pangkat 2. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi inilah medan listrik di titik P. Jika Z-nya jauh lebih besar dari R, itu kita peroleh 1/4pi epsilon 0 Q per Z pangkat 2. Di mana Z itu adalah jarak titik P terhadap pusat lingkaran. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Medan listrik yang dihasilkan oleh muatan yang terdistribusi sepanjang garis. Untuk kasus ini muatannya terdistribusi sepanjang garis-garisnya itu berbentuk lingkaran ya teman-teman. Nah, jadi bentuknya bisa apapun. Nanti ada juga yang muatan yang terdistribusi sepanjang garis terus garisnya lurus. Nah, itu medan listrik di sebuah titik seperti apa? Nah, konsepnya untuk menghitung medan listrik juga di titik tersebut itu mirip dengan cara yang seperti ini teman-teman. Jadi konsep yang digunakan untuk menghitung medan listrik di sebuah titik akibat distribusi muatan sepanjang garis itu caranya mirip seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa memahami cara menyelesaikan kasus yang seperti ini, maka tentu saja diharapkan mudah untuk menyelesaikan kasus-kasus yang lain seperti distribusi muatan sepanjang garis. Kali ini garisnya lurus. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi mungkin untuk saat ini demikian video saya saat ini. Semoga bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat, dan sampai kita ketemu di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.